Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 hingga 53. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharannya. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikian Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, kami berdiri di hadirat-Mu pada pagi yang mulia ini. Dan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur. Dan kami berdoa Bapa, saat ini buka mata dan telinga rohani kami, supaya kami faham akan firman-Mu. Dan jamalah hati kami, supaya kami yang menerima firman-Mu dengan hati terbuka, juga akan menerapkan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Inilah doa kami ya Bapa, dan kami berdoa semuanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, bagi kemuliaan pada Tuhan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sila duduk saudara ya saudari dalam Kristus. Apa kabar semua? Dan Tuhan besertamu. Haleluya. Kata pada kawan sebelahmu, Tuhan ada pesan istimewa buatmu hari ini. Haleluya. Haleluya. Oke, yes, come. Tolong sediakan. Hari ini kita akan melihat di dalam firman Tuhan ya, dan kita sekali lagi akan belajar meneruskan pelajaran kita daripada pengajaran Tuhan Yesus mengenai sifat-sifat kerajaan surga. Ada amin? Ya, dalam beberapa minggu ini saya percaya Anda semua telah pun mendengar beberapa perumpamaan yang telah pun dibawakan dan telah pun disampaikan dan juga dijelaskan pada Anda semua. Dan hari ini adalah kita akan mengakhiri siri pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan adalah cerita-cerita yang Tuhan Yesus bawakan supaya kita lebih memahami. Saya ingin memulakan firman Tuhan dengan apa yang ada di sini. Kalau boleh tolong zoom kepada gelas di sini. Kita lihat zoomnya. Tidak perlu tengok saya, tidak apa. Gelas. Boleh fokus? Oke, alright.
Boleh nampak dua gelas ini? Oke, kamu yang pernah ada kelas sains kamu tahu. Saya bukan di sini untuk buat silap mata ya, tidak. Ya, tapi saya di sini. Ya, kamu dari guru-guru sains mungkin tahu apa yang saya akan lakukan sebentar nanti. Ya, apa yang kamu lihat di sini, yang di depan saya di sini ada dua gelas dengan dua cecair, ya, yang dengan apa yang kita lihat dari luar semuanya sama. Kedua-duanya jernih, kedua-duanya ya sama. Kita tidak dapat bandingkan bezakan apa cecair yang ada di dalam gelas ini. Kedua-duanya sama, nampak sama, semua kata nampak sama. Ya. Dan mungkin kedua cecair dalam ini adalah sama, tapi mungkin juga berbeza. Dan kita tidak tahu dengan mata terbuka, dengan mata ya ataupun dalam bahasa Inggris naked eye ya, dan dengan dilihat saja kita tidak dapat bezakan. Kerana ianya nampaknya sama. Tetapi ada satu kertas di sini yaitu dipanggil kertas litmus ya, yang dapat membezakan ataupun memastikan sama ada cecair di dalam dua gelas ini berbeza. Ya, dan saya akan tunjukkan ya. Jadi kalau warnanya bertukar artinya ya cecair kedua ini berbeza. Ya, jadi saya celup di sini dan nampaknya tidak ada apa-apa. Tapi bila saya celup di sini dan kita dapat lihat warnanya mulai berubah. Nampak? Nampak? Jelas? Kalau tidak jelas saya tunjuk sekali lagi sebab saya banyak kertas ini. Oke. Ya, cecair pertama bila dicelup tidak ada apa-apa. Tapi bila yang jadi celup ke gelas yang kedua, kita dapat melihat warnanya mulai berubah. Artinya bahwa di dalam kedua gelas ini, walaupun keduanya nampak sama, tetapi sebenarnya berbeza. Sifatnya berbeza. Ada amin? Ada amin? Demikian juga. Ya. Di dalam pengajaran mengenai kerajaan surga, Tuhan telah menggunakan ya beberapa perumpamaan atau cerita untuk menjelaskan kepada kita apakah maksudnya kerajaan surga. Dan lebih-lebih lagi di dalam perumpamaan yang kita ingin belajar bersama hari ini. Yaitu di dalam perumpamaan mengenai jala. Intinya, ya, pesannya kepada kita adalah ini. Bahwa ya sebagaimana ya kita dapat melihat bahwa kedua sifat cecair ini adalah berbeza. Demikian juga pada hari terakhir, pada hari penghakiman. Ya, ada satu pemisahan, semua kata pemisahan. Ada satu pemisahan di antara orang-orang benar dan juga orang-orang jahat. Di antara orang yang percaya dan juga orang yang tidak percaya. Dan firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa sifat sebenar antara orang yang benar dan juga orang yang tidak benar ataupun orang yang jahat ya akan didedahkan, akan diketahui pada hari akhirat, yaitu hari penghakiman. Ya, jadi oleh itu tajuk yang saya ingin bawakan pada hari ini adalah hari penghakiman. Semua kata hari penghakiman. Hari penghakiman. Kata sekali lagi hari penghakiman. Hari penghakiman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pengajaran firman Tuhan, lebih-lebih lagi di dalam apa yang Tuhan telah bawakan kepada kita mengenai kerajaan surga, Tuhan telah pun menyatakan kepada kita dengan jelas bahwa akan adanya hari penghakiman pada hari akhirat. Dan ianya dinyatakan di dalam Matius 13:49 dan 50. Mari kita baca. Ya,
Matius 13, 49 dan 50, 1, 2, 3. Kita baca, demikianlah juga pada hari akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Harinya akan tiba, di mana sifat sebenar orang-orang di gereja akan didedahkan. Sekarang ini kita mungkin tidak tahu sebab secara luaran seperti dengan cecair ini nampaknya sama. Saya tidak tahu apa yang ada di hatimu, betul? Saya tidak tahu bagaimana imanmu. Kamu dan saya nampak sama saja. Kalau di luar tidak dapat bezakan. Kalau di luar makan bersama, tidak ada orang dapat bezakan antara kamu orang Kristen atau tidak. Kecualilah kalau kamu berdoa. Betul tak? Kalau tidak berdoa, kalau sama-sama keluar makanan datang, nyam, semuanya sama. Tidak dapat bezakan. Tidak ada orang tahu sama ada kamu Kristen atau bukan Kristen. Kamu hari ini datang ke gereja. Orang mungkin kenal, oh kamu ke gereja, oh kamu Kristen ya. Selain daripada itu, semuanya nampak sama. Semua kata nampak sama. Nampak sama. Betul? Ya, kita semua nampak sama. Tetapi pada hari akhirat, pada hari penghakiman, dengar, ada pemisahan antara yang benar dan yang jahat. Ataupun apa yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, orang yang percaya dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Harinya akan ditentukan. Harinya sifat sebenar akan didedahkan. Jadi di dalam beberapa minggu ini ya saudara-saudari, kita telah belajar daripada Tuhan Yesus sendiri mengenai sifat kerajaan surga. Sebagaimana yang saya katakan, dia gunakan perumpamaan, cerita-cerita. Supaya kita lebih memahami. Ya, kalau Tuhan menjelaskan mengenai menggunakan semua apa yang ada di surga, mungkin kita tidak dapat tangkap, tetapi dia menggunakan contoh-contoh seharian supaya kita lebih memahaminya. Sama seperti dia telah pun mengajar mengenai perumpamaan penabur. Menyatakan bahwa ada 4 jenis ataupun 4 golongan orang. Dan bagaimana mereka meresponi. Bagaimana mereka bertindak balas dengan firman Tuhan. Ada yang tidak mau percaya, keras hati. Ada yang percaya tetapi cepat putus asa. Ada yang tersimpang. Ada pula yang baik hati. Ada beberapa jenis. Jadi di dalam golongan kita, di antara kita, juga ada seperti itu. Dan juga kita telah belajar mengenai gandum dan lalang. Semua kata gandum dan lalang. Gandum dan lalang. Yaitu kita telah pun diberitahu, telah pun diajar bahwa ada perbezaan antara orang benar dan orang yang jahat ataupun yang tidak percaya. Kita juga telah belajar mengenai biji sesawi dan ragi. Walaupun nampaknya kecil, tetapi mempunyai potensi yang sangat besar. Dan itu adalah cara di mana Tuhan melihat kita. Tuhan memandang kamu sebagai orang-orang yang berpotensi. Tadi pagi saya sangat terharu karena Reverend Nelson di dalam bahasa Inggris, dia membawa seluruh gereja untuk berdoa. Dan dia membawa kita semua yang ada di sana dalam kebaktian itu untuk melihat memandang kepada tempat-tempat ataupun kursi-kursi yang tidak diduduk orang yang kosong. Dan dia berkata, mari kita berdoa supaya kursi-kursi ini akan diisi dengan orang di hari akan datang. Mari kita berdoa dengan iman. Dan saya terharu. Kerana itu adalah apa yang diajar di dalam firman Tuhan.
Firman Tuhan berkata, ya kerajaan surga bermula kecil. Mungkin nampak tidak begitu tidak membawa dampak. Tetapi ia mempunyai satu potensi yang besar. Semua kata potensi yang besar. Potensi yang besar. Bahwa di dalam kerajaan surga mempunyai satu potensi untuk bertumbuh besar dan menjadi berkat. Jadi untuk orang yang percaya, orang yang memahami kerajaan surga, bila mereka melihat kursi-kursi kosong, mereka tidak akan rasa kecewa ataupun hampa. Mereka kata, aduh tiada orang, tiada orang. Tidak. Orang yang percaya, yang beriman, semua kata beriman. Beriman. Orang yang beriman melihat kursi kosong ini mempunyai potensi untuk diduduki orang. Ada amin? Dan mereka berdoa dengan iman karena percaya bahwa sesuai dengan apa yang Tuhan kata. Bahwa walaupun kerajaan surga sekecil biji sesawi. Mempunyai potensi untuk bertumbuh. Dan apabila dia berdoa, ya Tuhan saya percaya. Walaupun sekarang kosong, tapi satu hari kelak akan diisi orang. Ada amin? Demikian juga Tuhan melihat Anda dan saya. Mungkin Anda pandang diri Anda kecil ataupun tidak ada apa-apa yang kamu dapat lakukan. Tidak, Tuhan melihat kamu sebagai seseorang yang berpotensi besar. Ada amin? Tuhan melihat Anda mempunyai potensi untuk menjadi berkat. Tuhan melihat Anda. Dan cara Tuhan melihat Anda berbeza daripada bagaimana Tuhan melihat Anda. Walaupun kamu rasa kamu tidak ada apa-apa. Dan kamu bukan siapa-siapa. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan dapat membawakan perbezaan yang besar. Ada amin? Ada amin? Kalau kamu percaya bahwa ini adalah benar, maka kamu mulai percaya akan apa adanya di dalam kerajaan surga. Jadi di sini Tuhan mengajar beberapa perkara. Dan juga apa yang telah pun dibacakan tadi mengenai harta terpendam dan mutiara. Mengajar kita mengenai nilai kerajaan surga. Kerajaan surga adalah sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga. Semua kata paling berharga. Paling berharga. Di mana kamu tidak akan gadaikannya dengan apa-apa. Kamu akan menerima, kamu akan tetap berpegang kepada kerajaan surga yang kamu ada. Iman yang kamu ada. Inilah mengenai kerajaan surga. Dan juga dan mengenai jala. Jala adalah perumpamaan jala sama seperti perumpamaan gandum dan lalang. Yang menyatakan perbezaan antara orang benar dan orang jahat. Tetapi penekanan di dalam perumpamaan jala ini adalah penghakimannya. Bahwa satu hari nanti bila Tuhan Yesus kembali ada perpisahan antara kedua. Sekarang ini mungkin semua masih bersama. Sama seperti gandum dan lalang dibiarkan bertumbuh bersama. Tapi harinya akan datang. Ianya akan dipisahkan. Sama seperti perumpamaan jala. Sekarang ini di dalam pukat itu bila ditarik. Ada semua berbagai jenis ikan. Semuanya sama-sama dalam satu pukat. Tetapi. Semua kata tetapi. Tetapi. Kata sekali ya tetapi. Tetapi. Ada pemisahannya. Di mana yang baik dan yang buruk. Akan dipisahkan. Jadi harinya akan tiba mengenai pemisahan. Jadi di sini kita telah pun belajar. Dan hari ini saya juga ingin menambahkan sesuatu. Mengenai pengajaran mengenai kerajaan surga ini. Supaya kita lebih mengerti. Karena kita harus paham apa adanya buat saya. Semua pengajaran Yesus ini. Adakah ianya hanya sekadar cerita-cerita yang sedap didengar? Ataupun lebih dari itu. Saya ingin menyatakan kepada saudara-saudari yang ada di sini.
bahwa Tuhan mengajar ini ya adalah sesuatu ya yang sangat penting buat kita hari ini. Jadi apakah yang kita pelajari tentang kerajaan surga selama ini dalam beberapa minggu ini? Yang pertama adalah kerajaan surga adalah sama ya istilah kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Kristus adalah istilah yang sama. Ya, bila kamu membaca Injil ataupun di dalam Perjanjian Baru, ya, kamu akan dapati, ya, di mana penulis-penulis Injil menggunakan istilah-istilah yang berbeza. Dan Yesus sendiri menggunakan istilah berbeza ini. Tetapi maksudnya sama. Semua kata maksudnya sama. Maksud yang sama. Ianya berarti bahwa kerajaan surga adalah sama dengan kerajaan Allah. Sama juga dengan kerajaan Kristus. Istilah-istilah ini dapat bertukar ganti. Sama. Yang kedua, kerajaan surga. Apa yang dimaksudkan kerajaan surga? Kerajaan surga bermaksud pemerintahan ataupun kekuasaan ataupun kedaulatan Allah. Di mana Tuhan ya Yesus memerintah ataupun memimpin kehidupan umatnya. Kita yang percaya, orang yang percaya melalui firman dan rohnya. Ya. Pemerintahan Allah bukannya sebuah negara. Ya seperti negara Malaysia, negara Brunei, Darussalam dan sebagainya. Bukan. Tetapi kerajaan surga adalah satu menyatakan ianya adalah bersifat rohani. Semua kata rohani. Rohani. Di mana ianya menyatakan mengenai kekuasaan Tuhan, pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ianya paling nyata dilihat di dalam gereja. Karena gereja adalah umatnya. Umat yang sepatutnya ya hidup di dalam pemerintahan Allah. Ada amin? Ada amin? Ya. Jadi ini adalah ya dimaksud kerajaan surga. Bila kita melihat kerajaan surga, iya kerajaan surga ya adalah suatu tempat di hari yang akan datang. Tetapi bukan sekarang. Ya, sekarang di bumi ini masih lagi menyatakan sebagai satu pemerintahan kekuasaan. Saya akan jelaskan dengan lebih lanjut sebentar nanti. Ya, dan kerajaan surga. Bila kita mengatakan kerajaan surga, ya kerajaan surga di bumi. Semua kata di bumi. Di bumi. Ya. Kerajaan surga di bumi ini sebagaimana yang saya katakan bukanlah seperti sebuah negara ya yang mempunyai sempadan-sempadan tertentu. Tidak. Gereja ya ianya dapat dicerminkan, dilihat melalui gereja. Ya, melalui gereja. Sebab gereja adalah umat di bawah pemerintahan Kristus. Nah, kerajaan surga harus difahami dengan ini. Ya, bahwa kerajaan surga telah pun dimulakan apabila Tuhan Yesus datang. Mula memerintah dan akan disempurnakan. Semua kata disempurnakan. Disempurnakan. Ya. Artinya kerajaan surga ini telah pun bermula bila Tuhan Yesus datang. Dan mula memerintah di antara umatnya. Tapi di dalam, ya, ianya adalah satu masa di mana ianya akan disempurnakan. Dan bilakah masa di mana ia akan disempurnakan adalah ya di mana saat Yesus kembali kedua kalinya. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menjadikan semuanya baru. Surga dan bumi menjadi baru. Ianya disempurnakan pada masa itu. Jadi oleh itu kerajaan surga. Nah dengar baik-baik. Kata kepada kawan sebelahmu dengar baik-baik. Nah ini sangat penting. Kerajaan surga sekarang ini tidak sempurna. It's not perfect. Kerajaan surga di bumi sekarang ini tidak sempurna. Mengapa?
Karena kamu dan saya. Ya. Oleh itu, di dalam doa Tuhan, kita selalu berdoa, Tuhan, datanglah kerajaanmu sama seperti jadikanlah how to say BM-nya saja. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Let your will be done. Let your kingdom come. Let your will be done. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang dimaksudkan? Maksudnya di sini, ya, pemerintahan ataupun gereja Tuhan di sekarang ini belum sempurna dan tidak sempurna. Dan ini adalah satu konsep yang sangat penting. Ya. Tetapi pada hari yang akan datang, bila Tuhan datang kembali, Dia akan sempurnakan semuanya. Di mana hari yang akan datang, di mana pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak benar. Ya, antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Di dalam pembaharuan ini, ya, ianya baru saja akan disempurnakan. Yang tidak, yang jahat ataupun yang tidak yang tidak percaya, semuanya akan dibuang ke dalam dapur api. Ya, dan ianya akan disempurnakan. Itu adalah, ya, message-nya, itu adalah intipatinya. Jadi kerajaan surga sekarang ini, sebagaimana yang saya katakan, ya, adalah ini. Walau bagaimanapun, ya, walaupun ianya tidak sempurna, tetapi ia masih lagi mempunyai nilai yang besar. Ya, kerajaan surga sekarang ini, gereja mempunyai nilai yang besar. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam perumpamaan harta terpendam. Bukan hati terpendam. Harta terpendam, ya, yang tersembunyi, ya, ataupun mutiara. Ianya mempunyai satu nilai. Ya, kerajaan surga adalah sesuatu yang kamu tidak harus terlepas. Karena bila kamu menerimanya, itu adalah yang terbaik di dalam hidupmu. Karena ini adalah kerajaan surga. Ya. Yang kedua adalah ia mempunyai potensi besar, sebagaimana yang saya katakan. Ia punya potensi besar untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Ya, seperti perumpamaan biji sesawi dan ragi. Dan yang ketiga, ya, kerajaan surga, yaitu gereja sekarang ini. Sebagaimana yang saya katakan, ianya tidak sempurna. Ia termasuk semua golongan orang. Semua golongan orang. Orang yang berbeza-beza. Ada orang yang percaya, orang yang tidak percaya. Ada orang saleh, ada orang munafik. Semuanya ada. Dalam bahasa Inggris it's a mixed bag. Semuanya ada. Jadi di dalam pertemuan kita seperti ini. Di dalam ibadah kita seperti ini. Ya. Saya harap semua orang percaya. Tetapi mungkin di tengah-tengah kita ada orang yang masih tidak percaya. Ada juga yang masih lagi berdegil. Ada yang masih lagi hidup di dalam dosa dan tidak mau bertobat. Ada bercampur-campur. Jadi itu adalah apa yang dimasukkan di dalam kerajaan surga di bumi. Sekarang ini, di dunia ini, di gereja. Tetapi ingat, ya, walaupun sekarang ini Tuhan izinkan, semua kata izinkan. Ya, masih kamu lagi ingat perumpamaan gandum dan juga lalang? Tuhan izinkan kedua-duanya untuk bertumbuh bersama. Seperti perumpamaan jala. Tuhan izinkan semua jenis ikan, ya, masih bersama. Tetapi harinya akan tiba di mana ada pemisahan.
Harinya akan tiba. Di mana ada penghakiman. Jadi apakah maksud semua pengajaran ini buat kita secara pribadi? Apakah maksudnya semua ini buat kita? Adakah sebagaimana yang saya kata ianya hanya sekadar cerita yang baik? Ataupun Tuhan mempunyai pesan buat kita semua? Jadi dari sini sebagai kesimpulannya daripada semua perumpamaan-perumpamaan yang kita dengar. Lebih-lebih lagi perumpamaan tentang jala. Apakah maksudnya buat kita buat secara pribadi? Saya ingin berikan kamu 3 perkara. Yang pertama, perumpamaan-perumpamaan ini merupakan satu reality, semua kata reality. Reality. Satu kenyataan, satu hakikat yang nyata, yang seadanya. Satu amaran, semua kata amaran. Amaran. Dan yang ketiga persiapan, semua kata persiapan. Persiapan. Yang pertama adalah satu reality. Apakah maksudnya satu adalah reality? Maksudnya adalah ini. Anda boleh berada di dalam gereja tetapi masih tidak diselamatkan. Kamu mungkin berada di gereja tetapi hatimu masih keras dan tidak percaya. Maksudnya adalah mungkin kamu boleh berada di gereja selama 30 tahun. Tetapi minda dan kerohanianmu seperti bayi. Tidak bertumbuh-tumbuh. Masih penuh kedagingan. Ataupun ianya boleh membawa arti. Kamu mungkin hanya 3 tahun di gereja. Tetapi oleh kerana hatimu yang ingin belajar dan sudi belajar. Dan ingin bertumbuh. Kamu mempunyai satu kematangan yang tinggi. Ianya bermakna bahwa kamu mungkin dilahirkan dari keluarga Kristen. Tetapi masih tidak percaya. Dalam IC kamu mungkin kamu Kristen. Tetapi secara rohani sifatmu mungkin bukan orang percaya. Amin saudara. Satu soalan besar adalah ini. Bagaimana saya tahu sama ada saya adalah orang percaya ataupun orang yang tidak percaya. Ianya adalah untuk menjawab soalan ini. Adakah Tuhan, dalam bahasa Inggrisnya adalah does God have a say in your life? BM-nya apa ya? Does God have a say in your life? Artinya adakah Tuhan dapat bersuara, dapat berkata-kata di dalam hidupmu? Ataupun kamu kata pada Tuhan, Tuhan jangan peduli, saya tidak peduli Tuhan. Ya, jangan cakap apa-apa. Saya yang pilih, saya yang buat keputusan. Ini hidup aku. Tuhan tidak kira apa kamu kata. Untuk aku tidak bermakna. Untuk aku tidak berarti. Untuk aku. Does God have a say in your life? Bila Tuhan berbicara. Adakah kamu benar? Adakah kamu taat? Kalau kamu tidak dapat terima teguran dan ajaran Tuhan, maka Tuhan tidak dapat berkata-kata padamu. God does not have a say in your life. You are the control of your life. Kalau Tuhan tidak dapat berbicara, tidak mempunyai kuasa, tidak dapat mengatakan apa-apa yang di mana kami dengar dan taat, artinya kamilah raja.
Kita yang berkuasa. Kita yang menentukan. Bagaimana saya hidup. Apa yang saya buat. Apa yang saya pikir. Semuanya aku. Apa yang sedihnya adalah di dalam gereja banyak orang adalah seperti itu. Nama Kristen. Tetapi sifat, sikap sebenar di dalam hidup mereka. Mereka hidup untuk sendiri. Tuhan tidak ada tempat di dalam hidup kita. Kita hanya gunakan Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Kita memakai Tuhan untuk memenuhi kehendak kita. Bukan kita yang mau memenuhi kehendak Allah. Kamu paham? Kamu dapat lihat bezanya? Soalannya adalah ini. Dan kita dapat melihat bahwa realitinya di dalam gereja yang sedia ada kini adalah bercampur-campur. Seperti perumpamaan penabur. Tuhan kata ada 4 jenis, betul tidak? Kamu masih ingat? Hati yang ada 4 golongan orang. Ada 4 hati, 4 respon. Tanah yang keras. Ya, melambangkan hati yang keras. Mereka tidak mau dengar. Bagaimana kita tahu sama ada hatimu keras atau tidak? Bila Tuhan berbicara, bila Tuhan berpesan, bila Tuhan menegur. Sikap dan reaksi kamu yang pertama adalah Atau lebih teruk bila kamu dengar. Kamu kata, padri ini aku lagi dia cakap. Mudah tersinggung. Tiada keremukan hati. Tidak ada pertobatan hati. Hanya keras. Tanah yang keras. Adakah orang seperti itu di gereja? Di dalam kerajaan surga di bumi? Jawabannya ada. Tuhan Yesus juga menyatakan, ya, ada yang kedua. Hati yang berbatu-batu. Mereka terima Tuhan. Mereka senang dengan Injil Tuhan. Wah, Tuhan berkati aku, amin. Tuhan mau selamatkan aku, amin. Tetapi di dalam hidup mereka bagaikan tanah yang banyak batu-batu. Banyak pergumulan, banyak perkara di dalam hidup mereka yang mereka tidak dapat selesaikan. Sehingga firman Tuhan tidak dapat iman mereka tidak dapat tumbuh dalam. Dan firman Tuhan berkata ini mereka cepat putus asa. Yang ketiga adalah orang-orang yang percaya tetapi tidak dapat bertumbuh, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena mereka dihimpit oleh duri-duri, semak duri di keliling mereka. Mereka mau ikut Tuhan. Tetapi banyak masalah hidup mereka sama ada dari luar atau dari hati yang menjadi ikatan-ikatan di dalam hidup mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengikut Tuhan. Mereka mau ikut Tuhan, mereka mengambil selangkah. Tetapi ikatan-ikatan hidup di dalam hidup mereka tarik mereka kembali. Mereka mau ke depan ditarik kembali. Mau ke depan ditarik kembali. Dan di situ-situ saja.
Kenapa? Karena mereka tidak membersihkan semak duri dalam hidup mereka. Ianya masih lagi menghimpit. Ini adalah dosa-dosa. Ini adalah ikatan-ikatan di dalam hidup mereka yang mereka tidak sanggup menyerahkan kepada Tuhan. Dan hati yang subur adalah melambangkan orang yang rela, yang ingin dan juga haus akan kebenaran Tuhan. Dan mereka bertumbuh. Ada amin? Realitinya adalah ini saudara. Di dalam gereja ada 4 golongan orang seperti ini. Di dalam kerajaan surga di bumi ada 4 golongan orang seperti ini. Saya harap kita semua yang ada di sini adalah seperti tanah yang subur, hati yang sehat. Tetapi mungkin di antara kita juga terbelenggu, terikat oleh kerana semak duri hidup. Oleh batu-batu hidup. Dan oleh kekerasan hati sendiri. Seperti lalang dan juga gandum. Ada berbagai jenis orang di gereja. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Sebagaimana yang kata ada yang saleh, ada yang munafik. Ada. Jadi oleh itu di dalam gereja kadang-kadang kamu mendengar bahwa orang luar mengetawakan gereja ya dan juga menghina nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka kata gereja alamak semuanya munafik. Halo? Adakah kita heran? Tidak. Kenapa? Tuhan telah nyatakan. Tuhan telah nyatakan dari mula. Sebab di dalam gereja Tuhan izinkan kedua-duanya masih berada di dalam tempat yang sama. Bertumbuh di dalam tempat yang sama. Jadi oleh itu walaupun kita sedih, semua kata sedih. Sedih tidak kalau orang menghina nama Tuhan kita? Sedih tidak? Ya, ya. Saat-saat kita sedih, kita tidak putus asa. Kita terus berdoa. Karena Tuhan telah menyatakan kenyataan realiti apa yang terjadi di dalam kerajaan surga di bumi. Tidak sempurna. Kami terus berdoa agar semua yang ada di sana, yang batu, yang hati yang keras, hati yang berduri, hati yang berbatu, semuanya akan dibersihkan. Beroleh menjadi hati yang subur. Ada amin? Ya. Semua yang tidak percaya akan beroleh keselamatan. Kita berdoa. Kita tidak putus asa. Ada amin? Dan oleh itu, janganlah oleh kerana 1-2 orang yang telah menjadi batu sandungan kerana hidup mereka penuh dengan kemunafikan, ya, menghampakan dirimu ataupun mengecewakan hatimu sehingga kamu sendiri tidak mau datang gereja. Aku pernah dengar ini. Aku pun heran, garuk kepala aku. Ya, ada orang tidak mau datang gereja. Bila saya tanya kenapa tidak ke gereja? Dia kata, alah Bishop, buat apa pergi gereja? Semuanya orang munafik di sana. Baik aku saja berdoa di rumah. Pernah kamu dengar alasan seperti itu? Oleh kerana di gereja ada beberapa orang ya yang menjadi batu sandungan, dia sendiri tidak mau datang gereja. Bukan, itu bukan pengajaran Tuhan. Amin. Amin. Janganlah oleh kerana si dia, si Anu, kamu tidak datang gereja. Ada amin? Karena apa yang Tuhan ingin adalah hatimu. Hubunganmu dengan dia.
Pernahkah kamu dengar ada sekali di mana Yesus menegur Yohanes? Setelah Petrus, dia menegur Petrus. Setelah dia memulihkan Petrus. Dan kata kepada Petrus, ya, untuk terus kembali kepada pelayanan, kembali kepada pemuridan, kembali. Di dalam pergaulan itu, di dalam perbualan itu. Si Petrus ini, kadang-kadang Petrus pun keras kepala ini. Oke, si Petrus barulah dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mendorong dia. Bagus, dia senang hati. Lepas itu dia nampak kawannya satu di sana. Tuhan, macam mana dia? Tuhan kata pada dia, apa kau peduli? Itu kata-kata aku lah, maksudnya sama. Buat apa kamu peduli dengan dia? Kamu ikut aku. Amin. Amin. Jangan peduli. Jangan heboh-hebohkan orang lain. Tidak bermaksud kami tidak ambil berat. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu doakan untuk dia. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu menjangkau dia, bawa dia kembali. Ada amin? Jangan sahaja gosip dengan mengenai dia. Jangan. Oke? Ada amin? Kalau kamu benar-benar peduli, apa yang kamu harus buat? Doakan untuk dia. Supaya dia kembali. Kalau kamu benar-benar peduli, jangkau dia, bawa dia kembali kepada pemulihan. Itu baru bermaksud ada kasih. Ada amin? Ya hanya pandai cakap saja itu bukan kasih. Itu namanya gosip. Oke, kata pada kawan sebelahmu, macam aku kenal orang itu. Amin saudara. Jadi ini adalah realitinya. Ini adalah realitinya. Ya, jadi pada hari terakhir. Dengar. Walaupun Tuhan izinkan, dengar. Walaupun Tuhan izinkan. Semua yang berbagai beza hati dan juga iman dan sebagainya. Masih lagi di dalam naungan yang sama. Masih lagi di dalam tempat yang sama. Masih dalam gereja yang sama. Masih di dalam kerajaan surga bertumbuh bersama. Harinya akan menentukan. Ya. Oleh itu Tuhan berkata. Di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23 menyatakan. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ya. Bukan semua orang yang panggil aku, oh Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang yang di dalam pengenalan ada tulis Kristen. Bukan semua orang yang di dalam kap pembaptisan ada Kristen, ada namanya. Bukan semua orang. Yang akan masuk kerajaan surga. Kecuali mereka yang melakukan kehendak Allah. Apakah kehendak Allah? Saya telah pun jelaskan. Kehendak Allah adalah di mana Dia ingin kita mencari kerajaan surga. Kehendak Tuhan adalah kita mendengar supaya apabila Dia berpesan, Dia bersuara, Dia berkata-kata, kita dengar. Itulah adalah makna orang benar. Orang yang mendengar, orang yang taat,
kepada Tuhan. Di mana Tuhan masih lagi boleh berbicara di dalam hidup mereka. God still have a say in your life. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Wah, hebat orang-orang ini. Mereka giat melayani. Tetapi tidak bermaksud mereka diselamatkan. Aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi di sini definisi makna orang jahat adalah orang yang tidak percaya. Mereka ikut-ikut pelayanan gereja. Mereka giat. Tetapi hati jauh daripada Tuhan. Hati tidak pernah percaya Tuhan. Hati tidak pernah menyerah kepada Tuhan. Jadi ini semua realitinya adalah ini. Di dalam gereja ada semua orang seperti ini. Dan yang kedua adalah amarannya. Sebagaimana yang saya katakan, ya, di mana di dalam gereja amarannya adalah di dalam semua perumpamaan ini Tuhan ingin kita membuat keputusan. Semua kata buat keputusan. Sama ada ikut atau tidak ikut. Kami tidak boleh duduk di pagar. Kita tidak boleh berhati bercabang dua. Jadi oleh itu perumpamaan harta terpendam dan mutiara mengilustrasikan ataupun mengajar kita mengenai ini. Apa yang Tuhan ingin kita adalah komitmen penuh. Semua kata komitmen penuh. Komitmen penuh. Kata sekali lagi komitmen penuh. Komitmen penuh. Tuhan ingin kita dalam bahasa Inggrisnya is all in. No half-heartedness. It's all in. Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah hidupku. Tuhanlah Tuhanku. Tiada duanya. Tiada hari Minggu adalah Yesus. Hari Isnin sampai Sabtu si iblis. Halo? Tidak ada. Yang Yesus all the way. Amin. Amin. Itu yang Tuhan tuntut. Itulah pemuridan. Oleh itu kita mulai pahami apa yang Tuhan tekankan. Apa yang Tuhan katakan. Sesiapa yang ingin mengikut aku. Harus apa? Deny himself. Harus menyangkal hidupnya. Artinya hidupnya tidak lagi penting. Kehendaknya tidak penting lagi. Kehendak dan juga hatinya telah pun berserah kepada Tuhan. Mereka yang ingin mengikut aku, Yesus berkata, harus menyangkal dirinya. Mengangkat salib. Tidak kira apa yang dia lalui. Dia tetap setia sampai akhir. Dan ikut aku. Jadi seperti kamu telah pun menerima harta yang tersembunyi ini. Ataupun mutiara yang begitu berharga ini. Kamu tidak mau gadaikan ianya dengan apa-apapun lagi. Yesus satu-satunya. Ada amin saudara? Ya. Dan kita harus ingat. Apakah maksud semua perumpamaan ini? Sebagaimana yang saya tekankan dari mula sampai sekarang. Ingat.
Tidak kira apa saja keputusanmu. Kamu harus menemui, kamu harus berdepan dengan kenyataan ini. Kenyataannya adalah bahwa harinya akan tiba di mana penghakiman besar-besaran akan terjadi. Di mana pemisahan terakhir akan terjadi. Di antara orang yang percaya ataupun orang yang benar dibawa ke surga, dan orang yang tidak percaya, orang yang jahat dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu adalah kenyataannya. Oleh itu dengarlah amaran Matius 13:49. Mereka demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari orang benar. Amin saudara. Amin saudara. Oleh itu saya berseru kepada Anda semua. Hari ini kamu yang telah mendengar firman Tuhan, tunduk dan percayalah Tuhan. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Berserah, ikut Tuhan. Saya ingin kata pada Anda semua, bahwa jika Anda hari ini menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, ini tidak bermakna kamu akan menjadi superhero dan selama-lamanya tidak akan berdosa. Tidak. Kami masih lagi hidup di dalam dunia yang penuh cabaran dan godaan di dalam hidup. Tetapi selagi hati kita tetap mengikut Tuhan, kamu mungkin telah berserah dan semua semak duri kamu telah buang. Semua ikatan dan belenggu kamu buang. Ya, tetapi ingat, kalau kita tidak hati-hati, semak duri yang dulu kita bersihkan akan bertumbuh kembali. Amin. Itu adalah kenyataan hidup. Di dalam perjalanan hidup ini, ianya adalah satu pentempuran sehingga Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi biarlah hati kita setiap setia. Saya ingin kamu melihat satu gambaran surgawi. Di dalam buku Wahyu. Ya, di dalam buku Wahyu. Ya, Wahyu adalah gambaran, ya, memberi kita sedikit gambaran mengenai surga. Akan apa yang akan terjadi pada akhirat. Ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 6 ke 8. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Jadi ini adalah gambarannya. Di mana hari terakhir ada pemisahan. Dan orang yang percaya dan tunduk kepada Tuhan dan kehendaknya, semuanya akan dibawakan ke surga. Dan yang lain, ya, dan di dalam firman Tuhan menyatakan, ya, tetapi kepada mereka yang penakut, yang tidak percaya, orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, semuanya ini akan dicampakkan ke perapian. Tidak ada duanya. Jadi apa yang kita harus dengar amaran Tuhan adalah inilah saat, inilah musim kesabaran Tuhan.
musim anugerah. Selagi ada ya kesabaran dan juga anugerah Tuhan, kembalilah kepada Dia. Ada amin saudara? Ya. Di sini ya dikatakan pendusta. Bukan berarti orang yang kan kita semua pandai bohong. Pandai bohong kan? Pandai bohong nggak? Pandai. Semua aja juga bohong. Ya. Kalau bukan hari ini, esok pun pandai bohong. Karena kenapa kita bohong? Sama ada takut atau apa? Ya. Kalau anak-anak ya main-main di rumah, pecahkan gelas, si mama datang, siapa yang pecahkan gelas ini? Semua anak kata, bukan aku. Padahal dia. Pandai bohong, betul tidak? Saudara, tapi apa yang dimasukkan pendusta di sini? Adalah seseorang yang hidup di dalam penipuan. Penipuan diri. Dan menipu orang lain. Jadi tadi pagi saya kata kepada semua gereja. Dan semalam juga. Sebagai orang Kristen. Jangan hidup berpura-pura. Don't fake it. Karena kalau kamu berpura-pura dan terus berpura-pura, kamu mulai percaya penipuanmu. Hidup penipuanmu. Sehingga kamu tidak dapat bezakan lagi apa yang benar dan apa yang salah. Kamu paham? Jangan. Don't fake it. Dalam bahasa Inggrisnya, you fake it so often. If you keep on lying, keep on faking, you begin to believe your fakeness as real. And you think it's okay. Jangan. Jangan berpura-pura. Kita mungkin boleh berpura-pura menipu orang. Tetapi kita tidak dapat menipu Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan yang melihat segala sesuatunya. Akhirnya adalah ini. Ya. Ada realitinya, semua kata reality. Reality. Hakikatnya adalah iya. Di dalam gereja, di dalam kerajaan surga, di bumi yang sedia ada ini. Ada pelbagai orang. Itu realitinya. Dan Tuhan izinkan. Yang kedua adalah amaran. Supaya kita tidak terus hidup di dalam kepura-puraan. Tidak terus hidup di dalam kemunafikan. Tetapi serius dengan Tuhan. Benar-benar serius dengan iman kita. Dan yang akhir sekali, persiapan. Semua kata persiapan. Persiapan. Kata sekali lagi persiapan. Persiapan. Di mana Anda harus bertekun, yaitu setia sampai akhir. Kata pada kawan sebelahmu, setia sampai akhir. Di dalam Wahyu 21 tadi, Tuhan Yesus berkata barang siapa menang. Istilah barang siapa menang ini adalah bermaksud orang yang setia bertekun sampai akhir. Tidak kira apa yang mereka lalui. Sama ada mereka diberkati dan makmur ataupun melalui kesusahan ataupun apa sekali di dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap setia sampai akhir. Mereka di mata Tuhan adalah pemenang. Ada amin? Ada amin? Ya. Mereka yang tetap memegang iman mereka. Tidak menggadaikan iman mereka sampai akhir. Mereka adalah pemenang. Haleluya. Beberapa minggu ini, ya saya tidak ada di gereja sebab saya sibuk ke gereja-gereja untuk penetapan.
di satu gereja, kalau saya tidak silap mungkin di Tenem, guys. Di mana? Saya pun lupa sudah. Ya, saya telah berjumpa dengan seorang paci, ya Toraja, orang Toraja. Ya, selepas kebaktian, ya salam-salam dan sebagainya, paci ini datang, ya salam dan ngomong, ya. Dan dia kata pada saya, dia kata Bishop, ya sebab saya juga membawakan khotbah mengenai kesetiaan, setia sampai akhir. Dia datang kepada saya dan dia bersaksi dan saya sangat terharu dengan kesaksiannya. Dia datang kepada aku, dia kata Bishop, okay, selama saya tinggal di Sabah ini, ada 2 ataupun 3 kali saya ditawarkan untuk menjadi warga negara Malaysia. Nah, apa yang saya perlu buat hanya ini, jadi orang Islam. Dan dia kata, Bishop, saya menolak semuanya. Saya tetap berpegang kepada iman. Bila saya dengar, terharu hati saya. Karena paci ini, dia sanggup melepaskan semua kemudahan dan sebagainya menjadi warga negara Malaysia. Dia sanggup anak-anaknya terlepas peluang dan kemudahan menjadi orang Malaysia. Sampai hari ini dia masih lagi berpasport. Sampai hari ini anak-anaknya masih berpasport. Walaupun anak-anak mereka, anak-anak dia melahir di Sabah, tidak tahu apapun apa yang ada di Indonesia. Kamu paham tidak? Saya ke Indonesia lebih banyak kali daripada anak-anaknya. Tetapi untuk dia, imannya bagaikan mutiara yang berharga. Harta yang dia tidak akan gadaikan dengan apa-apa pun. Itulah kesetiaan. Itulah kesetiaan. Barang siapa menang. Saya ingin mendorong kita di sini. Sebab realitinya adalah ini. Dan kita hadapi realitinya. Kalaulah ada ibu bapa ataupun datuk-datuk nenek-nenek yang dulunya oleh kerana kemudahan telah pun mengambil IC Islam. Apa saja, tidak kira apa saja sebab-sebabnya dulu. Saya ingin mendorong Anda, biarlah hatimu tetap setia dengan Tuhan. Untuk anak-anak yang mungkin sekarang ini, kamu Kristen sebab kamu membesar di gereja. Tetapi IC-mu Islam. Ya, di Malaysia kamu tidak dapat buat apa-apa. Kamu harus menerima kenyataan itu. Kesilapan orang tua yang harus kamu tanggung hari ini. Tidak ada gunanya untuk salahkan dan sebagainya. Tetapi apa yang kamu harus hidup sekarang ini adalah tetap setia.
Ada amin? Ya, jalanmu mungkin susah. Tetapi itu adalah realitinya. Tetap setia sampai akhir. Amin, saudara. Saya di sini bukan ingin mempertikaikan realiti dan juga semuanya. Semua alasan dan sebab-sebab dahulunya saya tidak pertikaikan. Saya tidak salahkan sesiapapun. Saya di sini bukan ingin menyalahkan ataupun membuat kamu rasa serba salah. Tidak. Tetapi ianya telah terjadi. Tetapi apa yang saya ingin katakan adalah apa yang sudah terjadi. Bangun kembali. Dan ikut Tuhan. Sampai akhir. Ada amin? Jadi adakah perumpamaan-perumpamaan Yesus ini membawa makna pribadi buat kita? Jawabannya iya. Sangat besar. Karena Tuhan tidak mau kita berpura-pura. Tetapi serius dengan dia. Jadi oleh itu dia akhiri khotbahnya dengan kata-kata ini. Mengertikah kamu semuanya itu? Dia tanya murid-muridnya. Setelah mengajar semuanya ini perumpamaan-perumpamaan ini. Dia tanya mereka, mengertikah kamu semuanya ini? Fahamkah kamu? Puji Tuhan. Murid-muridnya kata, ya Tuhan, kami mengerti. Dan saya berharap kamu juga mengerti. Ada amin? Seperti Tuhan akan menanya kamu saat ini. Ya. Walaupun dari suara saya, biarnya adalah Tuhan yang tanya kamu. Kamu yang telah pun mendengar semua penjelasan-penjelasan perumpamaan ini. Fahamkah kamu? Apa keputusan? Mari, ayo ikut Tuhan. Amin. Pilih kerajaan surga. So to all, paham tidak? Mengertikah kamu? Mengertikah kita? Biar hati kita menjawab ya Tuhan. Kita mengerti. Kami mengerti. Oleh itu ianya adalah soalan yang sama. Seperti Tuhan tanya sebelumnya ini. Sesiapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar. Sebelum ini Tuhan kata pada kita, siapa yang ada telinga, dengar baik-baik. Tetapi sekarang ini setelah dia menjelaskan semuanya, dia tanya, ngerti tidak? Faham tidak? Kalau kamu faham, kamu tahu apa yang harus dipilih. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Tanya kawanmu kiri kanan, depan dan ke belakang. Ngertikah kamu? Fahamkah kamu?